teman-teman, welcome back to my channel. Nah, di sini siapa nih yang suka main layangan? Kalah mulu teman-teman. Sama gue juga suka kalah mulu. Oke teman-teman, kali ini kita sharing berbagi tips, berbagi ilmu kepada kalian semua ya. Bukan karena saya jago, tapi kita sharing aja teman-teman ya. Oke, nah jadi kali ini saya akan memberikan cara kepada kalian main layangan atau mengalahkan si lawan dari arah bawah menurut pengalaman saya. Let's go, kita bahas. Siapa tahu kalian bisa menerapkan ilmunya jadi jago ya, walaupun nggak jago seperti saya. Mungkin kalau kalian bisa jago, bagus. Saya akan ilustrasikan melalui gambar. Semoga kalian mengerti, oke? Nah, jadi untuk main layangan dari bawah itu ada trik dan ada tipsnya teman-teman. Jadi main layangan itu nggak asal kena gelasan ya. Jadi ada caranya, ada triknya biar si lawan itu kalah teman-teman ya, berpotensi kalah lah yang minimal ya. Oke, kalau misalkan nih kalian posisi dari bawah ya, ini kita contohkan, ini layangan kalian ya, ini layangan kalian ya. Nah, kalian di sini dan ini posisi lawannya di atas kayak gini. Nah, ini posisi lawannya kayak gini. Nah, kalian masuk ke dalam kayak gini, set ya, otomatis si lawan juga masuk ke sini teman-teman kayak gini ya, ke sini. Nah, jangan dulu kalian tarik ke atas, kalian harus fokus lihat si layangan lawan ya. Kenapa? Karena kalian akan menggunakan triknya, jadi kalian harus lihat kemana lawannya ini nanti pergi ya. Ke atas kah, ke bawah kah, atau dia balik lagi keluar kah. Nah, jadi makanya kalian harus fokus ke si layangan lawannya juga, jangan terlalu fokus ke layangan kalian. Nah, kalau misalkan kalian sudah masuk ya, sudah masuk kayak nah kalau kalian sudah masuk ke dalam kayak gini ya layangannya, set. Nah, ini layangan kalian di sini nih ya posisinya, dan si lawan juga sudah masuk ke bawah kayak gini, ke dalam kayak gini teman-teman. Nah, kalau lawannya itu enggak narik ke bawah, jangan kalian tarik ke atas ya, kalian terus aja masuk ke dalam ya. Itu cara gitu teman-teman ya. Kalau kalian tarik ke atas, si lawannya ini masuk ke dalam terus, kalian akan kalah teman-teman. Bagaimanapun kalian narik, sekencang apapun kalian narik, kalian akan kalah. Kenapa? Karena si lawan masuk ke dalam. Jadi seolah-olah si lawan itu mengikuti tarikan kalian ya. Jadi itu tidak akan menang ya. Gimana caranya Bang? Kalau si lawannya masuk terus ke dalam, kalian juga harus tarik terus ke dalam teman-teman. Pokoknya mah tarik-tarik mulut tuh didinya mah kayak gitu teman-teman. Insya Allah kalau kalian kenceng mulutnya, apalagi sambil mulut, itu bakal menang. Nah, tetapi yang kedua, kalau si lawannya itu kalau sudah masuk posisi kayak gini di dalam, si lawannya itu narik ke bawah kayak gini nih ya, lurus ke bawah. Nah, kalian boleh tarik ke atas juga sama ya, sekencang-kencangnya, atau juga kalian bisa tarik ke dalam juga, ke dalam terus, itu lebih bagus lagi teman-teman kayak gitu. Insya Allah bakalan menang kayak gitu ya. Jadi jangan kalian tarik keluar ya, kalau keluar itu akan bergesekan, rasanya itu sangat rentan sekali kalah teman-teman ya. Tapi itu tergantung tarikan juga ya. Kalau tarikan kalian cepat itu bisa menang juga, tapi kalau tarikan kalian kurang cepat itu berpotensi kalah kalau kalian dibawa keluar ya. Tapi harus ditarik ke atas atau ditarik ke dalam kalau si posisi lawannya itu narik ke bawah kayak gitu teman-teman ya. Semoga kalian mengerti ya. Nah, gimana kalau Bang, kalau misalkan si lawannya itu nggak narik ke bawah atau ke dalam, itu jangan kalian tarik dulu ya, karena si posisi lawannya itu lagi manteng, lagi kenceng, jelasannya lebih manteng ya. Jangan dulu kalian tarik ya. Jadi kalau mau kalian tariknya tarik ke atas, agak keluar sedikit, tapi dengan posisi si layangan lawannya itu lagi kendor. Nah, jadi kalau layangan muter itu ada posisi manteng, ada posisi kendor. Nah, posisi kendornya itu dia ketika si layangannya itu lagi menghadap ke bawah. Kalau layangannya itu lagi menghadap ke bawah, itu si gelasannya lagi kendor. Kalau layangannya menghadap ke atas, itu gelasannya lagi kenceng. Nah, kalau misalkan si lawannya nggak narik, lagi muter, kalian boleh tarik ke atas ketika si lawannya itu layangannya nutup dia balik ke bawah kayak gitu. Nah, gimana Bang kalau misalkan si lawannya lari ke atas atau si lawannya kabur? Nah, ini sangat disarankan sekali, jangan kalian kejar kalau si lawannya itu kabur ke atas ya. Si lawannya kabur ke atas, kalian malah kejar, itu nggak boleh
itu akan berpotensi kalian kalah teman-teman, kayak gitu. Itu pengalaman saya. Jadi kalau si lawan dari atas kayak gini, terus kalian tarik si lawannya kabur, itu jangan kalian terusin, itu kalian akan kalah teman-temannya, kayak gitu. Makanya main layangan tuh ada triknya, jadi gak asal kena ya, karena yang diaduin kan bukan layangan sebenarnya, itu gelasannya teman-teman, kayak gitu. Layangan itu cuma alat untuk mengadukan gelasannya atau mengarahkan gelasannya, kayak gitu. Nah, itu cara main dari bawah teman-teman. Nah, gimana Bang kalau misalkan si lawannya main ulur? Nah, jadi main ulur itu ada dua metode teman-teman. Ada yang main ulur ketika masuk kayak gini, itu langsung diulur, si lawannya langsung mengelur. Ada juga yang ditarik dulu ke bawah, kemudian diulur. Nah, ini yang biasanya seringkali kecolongan ya. Jadi rentan sekali kalah. Nah, jadi caranya kalian harus tahu dulu nih, bahwa si lawan ini suka main ulur. Dan main ulurnya itu ditarik dulu baru diulur ya, kayak gitu. Atau si lawannya diulurnya langsung diulur, kayak gitu. Nah, kalian bisa disiasati. Kalau si lawan itu main ulurnya langsung diulur aja, itu gampang banget teman-teman. Tarik aja keluar ya, tariknya keluar, tarik, bukan tarik ke atas ya. Kalau kalian tariknya ke atas lurus, ketika si lawannya main ulur, kalian bakal kalah. Tapi tariknya kalian ke atas tapi agak sedikit keluar. Nah, contohnya kayak gini ya, ini layangan si lawannya, terus dia main ulur, itu kalian tariknya agak keluar kayak gini. Nah, kayak gitu, agak keluar. Jadi jangan ke atas lurus ya, jangan ke atas lurus kayak gitu, tapi harus agak keluar sedikit. Insya Allah bakalan menang. Karena kenapa Bang? Karena posisi gelasan lawannya itu dia mainnya keluar ya, ngulur keluar. Jadi kalau ketika kalian tariknya ke atas, agak ke samping, agak keluar kayak gini, jadi seolah-olah gelasannya itu diikutin ya sama kalian, kayak gitu. Insya Allah bakal menang. Nah, sama juga teman-teman, kalau misalkan si lawannya itu main ulurnya ditarik dulu ke bawah lalu diulur. Nah, biasanya ini sering kecolongan kayak gitu. Nah, biasanya kalau caranya kayak gitu bisa juga ditarik keluar langsung kayak gini. Dan nanti juga kalau misalkan si lawannya langsung ulur, itu langsung kalah secara otomatis. Atau bisa kalian ketika kalian narik ke atas, terus si lawannya ke bawah, nah nanti si lawannya akan mengulur, kalian kalau bisa berhenti dulu sejenak. Nah, kalau kalian sudah berhenti, otomatis akan ketahuan bahwa si lawan itu main ulur. Kalian tarik ke atas tapi agak sedikit keluar ya. Jadi seolah-olah di arah tali kamah lah gitu ya. Jadi agak nyerong keluar gitunya, nariknya kayak gitu teman-teman. Itu cara main dari bawah ya. Nah, jadi cara main dari bawah tuh kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan Bang, saya pengen ngebabad si lawannya, ngebabad panjang, itu sebenarnya kalau ngebabad panjang susah kalau misalkan posisinya gigir-gigirnya. Kalau posisinya sejajar itu bukan sejajar sih, jadi posisinya bersampingan itu agak susah ya kalau membabad panjang. Kalau mau babat panjang itu biasanya posisinya dari belakang, si musuhnya di depan, agak di depan lah ya, si musuhnya agak di depan tuh, kita agak di belakang, itu gampang banget kalau main babat panjang. Tapi kalau misalkan posisinya bersamping-samping kayaknya agak susah sih gitu. Apalagi si musuhnya itu main serong ya, main serong itu jadi mainnya nggak pernah narik ke bawah, dia mainnya ke arah kita gitu, terus maju ke arah kita. Nah, itu sih memang agak susah mengalahkan lawan yang kayak gitu. Dia mainnya main samping terus, mengikutin tarikan kita kayak gitu. Makanya kalau misalkan menemui musuh yang main serong kayak gitu, itu kalian jangan tarik ke atas atau keluar ya, tapi kalian serong lagi ke dalam kayak gitu teman-teman caranya ya. Apa kalian mengerti dengan penjelasan barusan ya? Ini sebagai contoh aja, menggunakan gambar kayak gini supaya kalian itu lebih bisa memahami lagi teman-teman, kayak gitu. Berapa dulu sih? Nah, itu teman-teman. Apakah kalian sudah mengerti? Kalau kalian belum mengerti, silahkan kalian komen aja di kolom komentar, nanti akan saya bantu jelasin lewat komentar juga ya. Kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman, ini hanya sharing ya, bukan karena saya sudah jago main layangan, tapi saya juga sering kalah teman-teman. Nah, tapi ini cuma untuk mengantisipasi supaya berpotensi bisa menang lah, kayak gitu ya teman-teman. Namanya juga main, ada menang ada kalah, itu udah biasa, tapi kita mensiasati agar tidak sering kalah aja teman-teman, kayak gitu. Teman-teman, semoga kalian mengerti dengan penjelasan saya barusan ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Semoga terhibur dan juga semoga bermanfaat untuk kalian semua. Silakan kalian coba